Halo teman-teman, di sini kami bakal menjelaskan mengenai aktivitas base costing juga aktivitas base management. Jadi Agung bersama rekan-rekan Agung bakal ngejelasin mengenai dua materi tersebut. Nah, sebelum melakukan penjelasan, izinkan Agung untuk memperkenalkan anggota dari kelompok Agung. Yang pertama ada Umu Kulsum, yang kedua ada Salsabila Nurandika, yang ketiga ada Muhammad Rizky, dan yang terakhir ada Agung sendiri yaitu Agung Anugrah Aditya. Activity Based Costing atau ABC dirancang atas dasar landasan pemikiran bahwa objek cost memerlukan aktivitas dan aktivitas mengkonsumsi sumber daya, sehingga dibangun meyakinkan dasar baru bahwa biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya dapat dikelola. Activity Based Costing atau ABC adalah pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, ataupun pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Oke, selanjutnya ada manfaat nih. Yang pertama ada pengukuran probabilitas yang lebih baik. Yang kedua ada keputusan dan kendali yang lebih baik. Yang ketiga atau yang terakhir ada informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas. Nah, selanjutnya ada keterbatasannya nih. Yang pertama ada alokasi, yang kedua ada mengabaikan biaya, yang ketiga ada mahal dan menghabiskan banyak waktu. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai aktivitas bus costing. Nah, nanti di sini bakal ada contoh soalnya nih teman-teman. Dan contoh soal tersebut bakal dijelaskan oleh rekan saya. Kami persilahkan untuk menjelaskan contoh soal dan cara pengerjaannya nih teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Umu Kulsum dengan NIM 51 11 21 10 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal activity based costing. Sebelumnya, soalnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjawab contoh soal tersebut. Yang pertama, kita harus mencari biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu, cara mencarinya kebutuhan per produk dikali dengan harga. Ada KF produknya. Kebutuhan per produknya 2 kg dikali harganya 20.000. Hasilnya biaya per unit produknya 40.000. FC 1 kg kebutuhan produk dikali dengan harganya 10.000, biaya per unit produknya 10.000. Lanjut, kita mencari biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung, rumusnya itu jumlah jam kerja langsung per unit produk dikali upah jam kerja langsung. KF 4 jam dikali 5.000 sama dengan 20.000, itu biaya per unit produk. FC 2 jam dikali 5.000 sama dengan 10.000, biaya per unit produknya. Lanjut, kita mencari biaya overhead pabrik. Rumus biaya overhead pabrik atau BOP ini, anggaran BOP dibagi dengan kapasitas normal. Yang pertama, tenaga listrik. Tenaga listrik biaya aktivitasnya 40 juta dibagi dengan pemicu biaya aktivitas 80.000 jam kerja langsung. Hasilnya atau tarif persatuannya 500 per jam kerja langsung. Kedua, pemeliharaan. Biaya aktivitasnya 70 juta dibagi dengan pemicu biaya aktivitas 100 jam kerja masuk. Hasil tarif persatuannya 700 per jam kerja masuk. Penanganan material 60 juta dibagi 40.000 banyaknya bahan. Hasilnya 1.500 per kilogram. Yang infeksi 30 juta dibagi 30.000 unit produksi. Hasilnya 1.000 per unit. Nah, selanjutnya, cara mencari alokasi biaya per produk. Cara mencari alokasi biaya per produk yaitu tarif dikali kapasitas sesungguhnya.
Yang pertama ada tenaga listrik. Tenaga listrik tarif persatuannya 500. Kan tadi kapasitas sesungguhnya. Kapasitas sesungguhnya di soal itu yang jam kerja langsung unit produk yang 4 jam. Yang KF 4 jam, yang FC 2 jam. Jam kerja mesin per unit produk yang KF 2 jam, yang FC 4 jam. Kebutuhan bahan per unit produk yang KF 2 kg, yang FC 1 kg. Berarti di mana tenaga listrik 500 jam kerja langsung dikali dengan 4 jam, itu yang KF. Sedangkan yang FC berarti 500 dikali dengan 2 jam. Hasilnya yang KF 2000, yang FC 1000. Kedua, yang B, pemeliharaan 700 per jam kerja masuk dikali dengan 2 jam, itu yang KF, sedangkan yang FC dikali dengan 4 jam. Hasilnya 1400 yang KF, yang FC 2800. Yang C, penanganan material 1500 per kilogram dikali dengan 2 kilogram yang FC dikali dengan 1 kilogram yang yang KF 2 kilogram, yang FC 1 kilogram. Hasilnya yang KF 3000, yang FC 1500. Nah, di sini inspeksi. Di inspeksi tarif persatuannya 1000 per unit, yang KF tetap 1000, yang FC 1000. Kenapa sih yang KF tidak berubah, yang FC tidak berubah? Dan inspeksi kenapa tidak dikalikan dengan kapasitas sesungguhnya? Karena inspeksi ini sudah 1000 per produk atau sudah 1000 per unit. Jadi yang dikalikan dengan kapasitas sesungguhnya yang bukan produk, atau kayak contoh jam kerja langsung, jam kerja masuk, atau per kilogram. Karena berhubung si inspeksi udah per unit, kan ditanyakannya per produk, jadi dia tetap harganya dengan 1000 per unit gitu. Setelah dicari alokasi biaya per produk, ditotalkan dari KF, dari tenaga listrik, pemeliharaan, penanganan material, dan inspeksi. Dijumlahkan, totalnya jadi 7.400. Itu yang KF. Sedangkan yang FC, dari tenaga listrik 1000, pemeliharaan 2.800, penanganan material 1.500, dan inspeksinya 1000 dijumlahkan jadi 6.300. Lanjut, sehingga besarnya biaya produksi per unit produk dengan metode biaya EBC jadilah seperti ini. Nah, kita kan sudah mencari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di mana biaya bahan baku yang KF-nya 40.000 yang sudah kita cari dan FC-nya 10.000, BTKL-nya yang KF 20.000, yang FC 10.000. BOP-nya yang KF 7.400, yang FC 6.300. Setelah diketahui BBB, BTKL, dan BOP, ditambahkan BBB ditambah BTKL ditambah BOP, yang KF hasilnya 67.400, yang FC 26.300. Total tersebut disebut dengan biaya produksi per unit produk. Segitu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurhandika dengan NIM 511211031. Di sini saya akan menjelaskan tentang Activity Based Management, atau yang biasa disebut juga ABM. ABM adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Manfaat ABM yaitu mengukur kinerja keuangan dan pengoperasiannya non-keuangan, organisasi dan aktivitas-aktivitasnya, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Tahap-tahap perencanaan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Pertama, identifikasi aktivitas dan atributnya. Kedua, pembebanan biaya pada aktivitas.
Ketiga, pembebanan biaya aktivitas pada aktivitas lain. Dan keempat, pembebanan biaya pada produk. ABM memiliki dua dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi biaya. Dimensi biaya adalah dimensi ABM yang memberikan informasi biaya mengenai sumber, aktivitas, produk, dan pelanggan. Dimensi biaya ini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Dimensi kedua, dimensi proses. Dimensi proses adalah dimensi yang memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakan. Tujuan dimensi proses adalah pengurangan biaya. Lalu ada penyebab kegagalan implementasi ABM. Yang pertama, kurangnya dukungan dari manajemen tingkat atas. Kedua, adanya penolakan untuk perubahan. Ketiga, kurangnya keahlian menggunakan informasi aktivitas yang baru. Dan keempat, kegagalan dalam mengintegrasikan sistem ABM. Ya, halo guys, kenalin, nama gue Muhammad Rizky Pratama. Di sini gue mau ngelanjutin presentasi dari rekan saya. Di sini ada contoh perusahaan yang menerapkan sistem ABC atau Activity Based Costing. Jadi ada di daerah Kediri yang bernama PT Wonojati Wijoyo yang menggunakan akuntansi biaya metode tradisional yang selalu memberikan informasi yang kurang efektif kepada manajemen dalam menentukan biaya overhead pabrik yang diakibatkan oleh distorsi biaya. Nah, lalu kita ke table. Bisa dilihat di table ini, perhitungan menggunakan sistem ABC atau Activity Based Costing menunjukkan biaya overhead pabrik per unit lebih kecil daripada menggunakan metode tradisional untuk produk A dan produk C. Sedangkan untuk produk B, perhitungan menggunakan sistem ABC Activity Based Costing menunjukkan biaya overhead pabrik per unit lebih besar daripada menggunakan metode tradisional yang biaya overheadnya pabriknya lebih kecil. Seperti itu guys. Nah, di tabel selanjutnya itu datanya telah diterapkan di ABC nih. Nah, yang bisa kita simpulkan dari data tersebut, melalui eliminasi aktivitas reservation confirmation juga dieliminasi sebesar 100%. Dan hal ini berarti biaya yang diserap oleh aktivitas ini juga dapat dikurangi sebesar 19 juta sekian. Lalu melalui eliminasi aktivitas room numbering blocking sebesar 18 juta sekian. Nah, yang ketiga, di aktivitas arrangement room occupied akan dieliminasi sebesar 100%. Akibatnya akan terjadi pengurangan biaya untuk aktivitas ini sebesar 8.400.000 sekian. Nah, yang terakhir, aktivitas inspeksi kamar dieliminasi sebesar 100%, sehingga biaya untuk melakukan aktivitas ini dapat berkurang sebesar 6.059.000 sekian. Nah, jadi kan lebih efektif nih sama si ABC itu. Jadi nge-controlling berdasarkan aktivitas. Jadi dikurangin biaya-biaya yang nggak gunanya. Nah, lalu kita pindah ke contoh yang kedua, yaitu perusahaan yang menerapkan sistem ABM atau Activity Based Management. Jadi yang kita ambil itu contohnya adalah perhotelan. Nah, Hotel Shahid Kawanua terletak di pusat kota Manado yang menempati lokasi Hotel Wilhelmina pada zaman pendudukan Belanda, yaitu hotel sebelumnya. Nah, hotel ini tuh telah berdiri sejak lama pada tanggal 1 Desember 1972 yang peletakan batu pertamanya itu dilaksanakan oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kita bisa lihat tabel ini tuh belum menerapkan sistem ABC atau masih menggunakan akuntansi biaya tradisional. Bisa dilihat total dari semuanya yaitu 363.467 dan 601 rupiah, yang berarti ini masih dapat dikurangi dan diefisiensikan oleh ABC. Lalu kita akan lanjut ke slide berikutnya untuk melihat hasil dari ABC tersebut. Nah, di tabel selanjutnya itu datanya telah diterapkan di ABC nih. Nah, yang bisa kita simpulkan dari data tersebut, melalui eliminasi aktivitas reservation confirmation juga dieliminasi sebesar 100%. Dan hal ini berarti biaya yang diserap oleh aktivitas ini juga dapat dikurangi sebesar 19 juta sekian. Lalu
melalui eliminasi aktivitas room numbering blocking sebesar 18 juta sekian. Nah, yang ketiga, di aktivitas arrangement room occupied akan dieliminasi sebesar 100%. Akibatnya akan terjadi pengurangan biaya untuk aktivitas ini sebesar 8.400.000 sekian. Nah, yang terakhir, aktivitas inspeksi kamar dieliminasi sebesar 100%, sehingga biaya untuk melakukan aktivitas ini dapat berkurang sebesar 6.059.000 sekian. Nah, jadi kan lebih efektif nih sama si ABC itu. Jadi nge-controlling berdasarkan aktivitas. Jadi dikurangin biaya-biaya yang nggak gunanya.